Kemagnetan. Sifat-sifat magnet. Bahan magnetik dan bukan magnetik. Magnet dapat diartikan sebagai tarikan sebuah magnet terhadap benda-benda lainnya. Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet termasuk feromagnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk bahan bukan magnetik. Untuk mengetahui benda apa saja yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, perhatikanlah animasi di samping. Magnet keras dan magnet lunak. Bahan-bahan magnet keras sangat sukar dijadikan magnet. Tetapi setelah menjadi magnet, bahan ini mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, bahan magnet keras sangat cocok digunakan untuk membuat magnet permanen. Bahan-bahan magnet lunak lebih mudah dijadikan magnet, tetapi hanya bertahan sementara waktu. Bahan ini cocok digunakan untuk membuat elektromagnet. Konsep kutub magnet. Magnet terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Antara lain, magnet batang, magnet tapal kuda, magnet cakram, magnet silinder, dan magnet cincin. Selain itu, magnet memiliki bagian-bagian yang menunjukkan gaya magnetik yang paling kuat, yaitu pada kedua ujungnya. Ujung-ujung magnet ini disebut kutub-kutub magnet. Magnet batang tersebut bila digantung secara seimbang, maka kedua ujungnya akan selalu memanjang ke arah utara selatan bumi. Ujung yang menghadap ke arah utara dinamakan kutub utara, sedang yang menghadap ke arah selatan dinamakan kutub selatan. Sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Bila manakah magnet dapat bersifat tarik-menarik dan tolak-menolak? Magnet dapat bersifat tarik-menarik jika terdapat dua magnet yang berdekatan dengan kutub tak sejenis. Magnet dapat bersifat tolak-menolak jika terdapat dua magnet yang didekatkan dengan kutub sejenis. Membuat dan menghilangkan kemagnetan. Magnet elementer. Pada dasarnya, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Namun, kita tidak bisa membuat sebuah magnet dengan satu kutub saja, walaupun dipotong-potong sampai bagian terkecil. Membuat magnet. Ada tiga cara untuk membuat magnet, yaitu: pertama, dengan cara menggosok, kedua, dengan cara induksi, dan yang ketiga, dengan cara menggunakan arus listrik DC.
Menghilangkan kemagnetan. Pemanasan bahan magnet akan menghilangkan sifat kemagnetannya dengan cepat. Karena peningkatan gerakan atau gesekan atom magnet menyebabkan magnet-magnet elementer berubah arah dan tidak teratur. Hal yang sama juga terjadi jika magnet dipukul-pukul. Teori kemagnetan bumi. Pernahkah kamu menggunakan kompas? Pada kompas, terdapat jarum yang menunjuk ke arah utara selatan bumi. Kutub utara magnet jarum kompas akan tertarik pada kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi. Sementara kutub selatan magnet jarum kompas menunjuk ke arah selatan. Karena di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Pada dasarnya, kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub geografis bumi. Karena arah jarum kompas selalu berimpit dengan arah garis gaya magnet bumi, arah yang dibentuk jarum kompas di berbagai tempat di permukaan bumi selalu berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada arah horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, kedua sudut yang dibentuk oleh jarum kompas harus diperhitungkan untuk menggambarkan arah suatu tempat. Para ahli menamakan kedua sudut itu sebagai sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar sebuah magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan ferromagnetik akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Dua kutub yang berlainan apabila didekatkan akan saling tarik-menarik. Pada dua kutub magnet sejenis yang berdekatan akan membentuk suatu titik netral karena interaksi saling tolak yang timbul di antara kedua kutub. Medan magnet di sekitar arus listrik. Medan magnetik di sekitar kawat berarus. Sebuah baja dapat berubah menjadi magnet karena dililitkan kawat berarus listrik. Ini berarti bahwa di sekitar kawat berarus listrik tersebut terdapat medan magnetik. Ilmuwan pertama yang menyelidiki efek ini adalah Hans Christian Ørsted. Garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Untuk melihat garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat lurus dapat dilihat dengan menggunakan serbuk-serbuk besi. Garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik membentuk pola lingkaran yang sepusat atau konsentris. Garis-garis gaya magnetik di sekitar kumparan berarus. Untuk melihat garis-garis gaya magnetik di sekitar kumparan berarus juga dengan menggunakan serbuk-serbuk besi. Elektromagnet. Elektromagnet merupakan magnet yang dihasilkan dari suatu kumparan yang dialiri arus listrik.
Misalnya, besi yang bisa menjadi magnet sementara yang kuat selama berada di dalam kumparan yang dialiri arus listrik. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet, yaitu jumlah lilitan, panjang inti, dan kuat arus yang melalui kumparan. Prinsip elektromagnet banyak dimanfaatkan berbagai produk seperti alat pengangkut besi atau baja rongsokan, bel listrik, relay magnetik, circuit breaker, dan pesawat telepon.